Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Gilang Fiarto. Bersama saya Gilang, dan saya saat ini sedang mereview Wilson Blade V9. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, saya adalah Gilang, seorang beginner yang baru bermain tenis 1 tahun. Dan saya akan mereview berbagai hal terkait dengan barang-barang tenis, raket, senar, dan perlengkapan lainnya. Dan seringnya saya menggunakan subjektivitas saya pribadi untuk mereview barang-barang yang saya pakai, dan mohon dicocokkan untuk teman-teman juga dan cara bermain teman-teman atau mungkin style teman-teman dalam bermain tenis. Jika kalian suka dengan review-review seperti ini, consider untuk like dan subscribe ya teman-teman. Dan teman-teman kalau misalnya mau berdiskusi terkait dengan apa yang saya review, boleh banget komen di kolom komentar. Yuk kita lanjut. Oke, saat ini kita akan bahas Wilson V9. Raket mungkin yang tahun lalu kita agak telat untuk mereviewnya, tapi nggak apa-apa daripada nggak. Kalau misalnya teman-teman ada yang mencari Wilson V9, mungkin review ini bisa membantu teman-teman. Jadi Wilson Blade V9 ini hadir pada tanggal 1 Februari 2024, jadi udah setahun ya yang lalu sejak video ini dibuat. Dan untuk pertama kalinya Wilson V9 ini dipakai pada saat Australian Open di 2024 oleh juaranya, yaitu Aryna Sabalenka untuk kelas tunggal putri, dan di beberapa kesempatan juga di endorse oleh beberapa pemain top lainnya seperti Stefanos Tsitsipas dan Alex de Minaur yang asli Australia. Oke, dari desain sendiri ya, dan di Wilson V9 ini saya menemukan raket ini begitu mewah ya teman-teman. Jadi warnanya emerald green, bagus banget. Ketika kita lihat dari awal nih, untuk visual raket ini bener-bener bikin kita jatuh cinta sih untuk raket ini sendiri. Dan ini untuk finishingnya matte finish ya teman-teman, jadi lebih menambah kesan mewah di raket ini sendiri. Ada tulisan Blade di samping, dan di sampingnya ada tulisan Wilson dengan logo W di berwarna oranye. Dan yang kita review saat ini adalah untuk version yang 100L V9 dengan struktur senar 16 untuk mainnya dan 19 untuk crossnya, dengan berat 285, dan untuk tekanannya direkomendasikan di 50/60. Mungkin untuk raket ini adalah raket yang didesain untuk kontrol dan spin ya, spin potensialnya mungkin akan bagus. Oke, kita lanjut. Oh ya, untuk spesifikasi lengkap bisa cek di slide berikut. Oke, jadi apa sih teknologi yang dibawa sama Wilson Blade V9 ini? Yang pertama, yang paling baru sendiri ya, itu adalah stable feel, teman-teman. Jadi ini adalah susunan serat karbon untuk meningkatkan stabilitas sebesar 10% yang diukur dari seberapa besar raket berputar saat bola tidak mengenai sweet spot. Jadi teman-teman ketika mukul, itu bola tidak mengenai sweet spot, raket itu tidak berputar, jadi mengganggu stabilitas teman-teman. Jadi klaimnya raket ini adalah ketika kita pukul, maka raket ini akan steady sehingga pukulan teman-teman akan hit the target sesuai dengan sasaran teman-teman. Teknologi lama juga tidak ketinggalan masih digunakan di raket ini, yaitu braided graphite dan basalt yang hadir di V5, dan direct connect yang hadir di V8 juga hadir di sini. Integrasi serat karbon ke pegangan raket dan sampai ke ujung cap untuk meningkatkan stabilitas. Jadi stabil di atas, stabil di bawah ya teman-teman. Jadi untuk teknologi yang dari Wilson Blade V8 yang tahun sebelumnya, berarti 2000 itu mungkin sekitar 2 tahun sebelum ini hadir ya, 2021. Tapi mungkin nanti saya akan revisi di samping ini untuk tanggal rilis untuk V8. Tapi ini adalah integrasi serat karbon untuk pegangan raketnya sampai ke cap bawah sini untuk meningkatkan stabilitas. Jadi stabilitasnya teman-teman dari pegangan juga dari udah kenceng banget, oke banget. Dari atasnya juga ketika teman-teman pelintir atau mungkin tidak kena sweet spot ya, itu tidak akan bolanya terlalu liar lah katanya klaimnya. Tapi itu cuma 10%, tapi apakah oke, nanti kita coba sendiri di lapangan ya teman-teman. Kita bahas untuk reviewnya. Saya sudah mencoba ini di lapangan, dan untuk teman-teman ketahui, raket yang biasa saya pakai adalah Wilson Shift 99 Labs yang punya berat 315 gram dan
99 square inch. Jadi raket ini adalah raket yang berbeda dengan apa yang saya pakai. Karena raket yang saya pakai punya struktur 18 di main dan 20 di cross. Untuk raket ini sendiri punya struktur di 16 di main dan 19 di cross. Untuk beratnya 285 gram, raket yang saya pakai 315 gram. Dan apakah saya cocok dengan raket ini? Karena raket ini secara berat, secara struktur juga beda. Nah, mengejutkannya adalah raket ini adalah raket yang hampir sempurna menurut saya. Karena menurut saya juga tidak ada raket yang benar-benar sempurna. Kita pasti punya kekurangan, apalagi kayak kalau misalnya kita terbiasa dengan raket yang berbeda dengan yang biasa kita pakai. Untuk review saya sendiri, saya suka dengan feel yang saya dapatkan di raket ini. Feel dan powernya merupakan kombinasi yang sangat oke banget. Jadi ketika kita mukul, power yang di deliver itu bener-bener sangat oke banget. Walaupun raket ini memang ringan sekali menurut saya, karena saya biasanya pakai 315. Dan feel-nya, kalau teman-teman tahu juga di review saya sebelumnya, saya sudah membahas mengenai Yonex E-Zone 2025 yang sama juga strukturnya di 285 gram dan secara struktur itu mirip banget. Jadi definitely 9/10 menurut saya secara feel pakai dan power dan kontrolnya. Kayak gitu sih teman-teman. Nah, raket ini ketika saya bermain agak agresif ya teman-teman, jadi kayak pukulannya agak kenceng gitu, raket ini bisa mendeliver pukulan saya dan tapi masih bisa menjaga akurasi. Jadi akurasi saya tetap bisa terjaga, kontrol tetap bisa terjaga juga, power juga masih bisa deliver dengan baik. Gitu sih. Terus ketika saya ayunkan raket ini dan menurut saya dibanding dengan Wilson Shift yang saya pakai biasanya, raket ini lebih bisa untuk menghasilkan spin yang lebih oke. Jadi potensial spinnya juga oke banget. Untuk teman-teman yang biasa pakai raket dengan top spin ya, untuk pukulan agak melambung gitu, itu bisa banget pakai raket ini. Oke, biasanya saya memukul dengan forehand di segala situasi lah, hampir segala situasi kecuali memang bola mendesak. Dan backhand itu merupakan pukulan terlemah saya teman-teman. Jadi kayak karena jangkauannya juga tidak terlalu lebar ya, karena saya backhand menggunakan tangan dua. Jadi pukulan forehand adalah pukulan yang paling dominan menurut saya pribadi. Tapi backhand di raket ini beneran bikin saya bisa lebih percaya diri terhadap pukulan saya. Jadi saya backhand tuh nggak takut bola itu melayang, walaupun ya formnya agak aneh lah, biasa beginner baru bermain 1 tahun. Tapi untuk formnya sendiri saya merasakan nyaman banget, pede banget pakai ini. Jadi bisa di-deliver dengan baik sama seperti yang saya lakukan di forehand, seperti itu. Nah, kembali lagi ke poin awal. Ketika saya bilang tadi tidak ada raket yang benar-benar sempurna, nggak ada. Karena raket ini didesain mass product teman-teman. Jadi mungkin secara tipe permainan juga kita harus beradaptasi lagi. Kita harus menyesuaikan dengan form apa yang kita pakai, beratnya seperti apa dan senarnya seperti apa, kayak gitu sih. Jadi ada beberapa minus yang saya notice di senar ini ketika saya pakai sekitar 2-4 jam ya di lapangan. Yaitu terkadang ya teman-teman, raket ini terasa agak meluncurkan bola terlalu tinggi jika saya memukul bagian atas raket. Jadi kayak ketika saya nge-swing raket di bagian atas ini, bola terkadang terlalu tinggi sehingga meluncurnya terlalu tinggi dan ya kadang out, kadang masuk. Kayak gitu sih. Nah, untuk yang kedua, mungkin di beberapa orang tidak suka, balik lagi ke seperti review-review saya sebelumnya, saya suka raket dengan feel yang agak bergetar di tangan ya teman-teman. Jadi saya bisa merasakan pukulan saya itu seberapa dan arahnya kemana. Jadi saya bisa merasakannya. Tapi di raket ini adalah yang saya rasakan feel-nya agak mute ya teman-teman. Jadi untuk connected ke tangannya sendiri menurut saya agak kurang. Tapi ini juga bisa diakal atau dimodif dengan punya senar yang agak stiff. Kebetulan di sini senar yang digunakan oleh raket ini adalah Toro Line, Caviar dan Wasabi.
Jadi punya struktur stiffness yang tinggi. Jadi mungkin ini agak bisa membantu saya dalam memukul bola dan bisa merasakan konektivitas antara raket dan tangan dan bahu saya. Jadi nggak terlalu sakit. Tapi teman-teman yang perlu diingat adalah jangan terlalu sering main tenis dan tidak ada rest, karena ketika teman-teman bermain tenis terlalu sering maka getarannya akan semakin banyak dan potensi cedera akan semakin banyak. Dan jangan lupa pemanasan, karena pemanasan itu penting. Sebelum kalian memukul bola, better pemanasan dulu biar badan kalian juga lebih siap untuk memukul bola. Jadi potensi cederanya nggak akan banyak-banyak kayak gitu. Oke, dengan semua fitur yang ditawarkan oleh Wilson Blade ini, mulai dari teknologi yang terbaru tadi, stable feel, dan teknologi-teknologi yang lama yang sudah saya sebutkan, apakah saya bisa merekomendasikan raket ini? Terutama yang 100L untuk pemain dengan waktu bermain atau berlatih tenis yang tidak terlalu lama seperti saya, yaitu kisaran antara 0, 3, 6, sampai 1 tahun. Yes, saya bisa merekomendasikan raket ini untuk dipakai di level beginner dan menjadikan raket ini raket pertama atau kedua kalian sebagai daily driver ya, untuk teman-teman bisa pakai tiap kalian latihan tenis. Untuk saran saya di level beginner, untuk level seperti saya pakai yang 285 karena lebih all round ya, untuk all rounder player. Jadi pakai yang 100L ini udah cukup banget, dipasang dengan senar yang proper. Mungkin kalau kalian suka yang muted bisa dipakai senar yang kemarin saya pakai, yaitu Solinco Mach 10. Atau teman-teman yang pengen feel-nya lebih terasa, lebih terkoneksi dengan tangan, bisa pakai Toroline Caviar Wasabi. Nanti kita akan bahas senarnya di episode selanjutnya. Mungkin itu dulu review yang bisa saya berikan untuk raket ini. Jika kalian suka dengan raket ini dan minta saya untuk bisa mereviewnya lebih lama, komen aja di bawah. Dan jika kalian ada request senar, raket, atau perlengkapan tenis lainnya yang mungkin belum saya bahas, bisa komen di bawah juga. Dan jika kalian suka dengan review-review seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Sampai jumpa.